Agustus Budi Haryana PR, Sikep Surakarta. Yang terhormat Bapak Franciscus Saverius Hadi Rudiatmo, yang kami hormati Bapak Ketua Wilayah Kedung Tungkul dan Mojosongo, dan yang kami hormati pula Bapak beserta pengurus lingkungan di Mojosongo dan Kedung Tungkul. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, khususnya Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana dengan berkat yang melimpah pada malam hari ini kita seluruh pengurus lingkungan dan pengurus wilayah di lingkungan Mojosongo dan Kedung Tungkul bisa berkumpul berjumpa bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwasanya maksud dan tujuan dari kami beserta Bapak Erik Hadi Rudiatmo mengatur kerawan panjenengan semua. Sebelum kami menyampaikan, saya mengucapkan Wilujeng Rawuh, selamat datang di Girly Corner ini, sehingga dalam perjumpaan ini nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan hal-hal yang perlu panjenengan sampaikan. Perlu kami sampaikan bahwasannya untuk pertemuan pada malam hari ini adalah pertemuan yang ketiga, dan ini sudah 7 wilayah, yaitu 7 wilayah beserta pengurus lingkungannya. Adapun Bapak Ibu perlu kami sampaikan untuk maksud dan tujuan. Yang pertama, pada malam hari ini di tahun politik ini Bapak Rudiatmo mau menyampaikan bagaimana kita menjadi umat Katolik yang cerdas dalam proses politik di tahun 2024 ini. Dan kita selalu akan ingat dari pesan Monsinyur Sugio Pranoto, bagaimana kita menjadi orang Katolik yang 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu ya. Terus yang kedua, nanti pada malam hari ini beliau akan menyampaikan ya, dengan pesan-pesan politik, dengan pengalaman beliau yang segudang ya. Artinya beliau juga berpengalaman baik di pelayanan maupun di pemerintahan maupun di politik. Bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya umat Katolik, itu bisa menjadi orang-orang yang dipercaya, dan kita bisa menjadi garam dan terang bagi masyarakat. Jadi nanti monggo dengan segudang pengalaman dari beliau Bapak Erik Hadi Rudiatmo nanti akan menyampaikan semuanya. Dan nanti setelah beliau menyampaikan, nanti dalam perjumpaan ini silahkan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Ya, nanti kita santai kemauan, betul sampaikan di Bapak Ibu ya. Monggo kalau ada yang mau disampaikan silahkan. Nanti akan Bapak Rudi akan menjawabnya semuanya berkaitan dengan bagaimana kita sebagai umat Katolik yang cerdas di dalam proses pemilu di tahun 2024 ini. Mungkin itu Bapak Ibu prakata atau pengantar dari kami. Selanjutnya nanti waktu sepenuhnya akan kami serahkan untuk beliau Bapak Erik Hadi Rudiatmo. Sekian, terima kasih. Sugeng dalu berkah dalam matur nuwun. Baik yang terhormat Romo Budi, Bapak Ibu, Tua Lingkungan, Tua Wilayah Mojosongo dan Kedung Tungkul yang terkasih dan Tuhan. Selamat malam berkah dalam. Baru tahu kalau di sini ada Girly Corner gitu. Girly Corner itu singkatan loh. Pinggir kali, jadi pojok pinggir kali. Corner itu kayak bal-balan nih kali. Di pojok pinggir kali. Ini tempat yang saya pakai untuk menyembunyikan ganjar. Jadi kalau setiap pentingan kesini nggak ada yang tahu, dikira rumah tahu. Jadi memang tidak kita tempeli apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita bertemu
saya akan menyampaikan pesan Monsinyur Rupi yang saya diminta untuk Pak Rudi Dumbleo Rono siap Monsinyur. Di hari ini di Paroki Purwowardayan, nanti tanggal 3 saya tanggal 27 di Kristus Raja, tanggal 3 nanti di Santo Petrus, tanggal 10 di Santo Paulus, tanggal 27 Kebon Arum. Akhirnya minta siang karena mungkin dari teman-teman yang saya hadiri, saya datangi di Depok, Bekasi, Cianjur, Indramayu, khususnya umat Katolik yang berkumpul, mungkin pas pulang ke daerah cerita panjang lebar tentang saya duble di sana kira-kira. Nah, cerita-cerita akhirnya mungkin tertarik atau bagaimana, saya tidak tahu. Namun paling tidak saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Monsinyur Sugio Pranoto ini kan sahabat karibnya Bung Karno. Ketika persiapan kemerdekaan, beliau sudah menyampaikan dulu 100% Katolik, 100% Indonesia. Sehingga bahasa liturgi yang ada di Indonesia ini ya bahasa Jawa, ya bahasa Indonesia. Kalau di Jakarta tidak ada bahasa Jawa, tentunya bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, dari situlah saya sedikit mencoba untuk kembali kepada iman kita sendiri. Karena menjadi Katolik itu sulit. Kalau saya menjadi Katolik dari 13 bersaudara, saya sendiri jadi Katolik masuk tanda tangan Boetische. Makanya ini saya pegang sampai dengan hari ini. Mbok saya udah di alam baka sana merasa bahwa ben tanda tanganku dipalsu ya isi dalan gitu loh maksudnya. Jadi tidak neko-neko. Nah, dari situlah kami mencoba untuk ingin menyampaikan kepada seluruh umat Katolik di seluruh Indonesia. Ya saya sendiri, dan saya bukan ketua tim pemenangan, ya bukan, anggota tim pemenangan, ya bukan, namun saya peduli untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya untuk umat Katolik dan Kristen yang dinilai minor. Nah, untuk itu kesempatan yang baik ini saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Marjono. Pak, kira-kira kalau ada kegiatan apa ya, di judulnya apa, Wawan Hati, atau kalau saya dulu kan Sonjo Wargo, dan ini Sonjo Umat atau apa namanya, terserah. Akhirnya Pak Marjono memberi judul Wawan Hati. Saya tidak akan mengarahkan Bapak Ibu sekalian, namun saya hanya ingin menyampaikan pesan-pesan dari Monsinyur. Suara umat Katolik ini ben bermanfaat. Umat Katolik kita di Purwowardayan itu ada 9.000 jiwa yang punya pilih, ya, kira-kira 7.000 ya. Nah, kalau 7.000 ini tidak bermanfaat, ya kita akan begini terus. Nah, untuk itu saya sempat sampaikan pada Romo juga, ini jangan sampai umat Katolik ini malah dicoba untuk dipecah belah loh Romo. Karena satu hal dengan yang lain pasti akan berbeda, beda partai dan sebagainya, itu hal yang wajar. Tetapi kalau tidak sama pemahaman, kita ini sebagai minoritas, ya akhirnya kita bisa terpecah belah pada 5 tahun sekali. Padahal umat Katolik di Surakarta, Solo Raya, Jawa Tengah, nilai tawarnya tinggi. Setiap 5 tahun sekali pasti disuani, Pak Ibu nyuwun donga pangestu kula ajeng nyalon anggota DPRD, kan ngoten niki pasti. Kula ajeng nyalon ini dan itu dan sebagainya. Nah, sehingga dengan dalih-dalih apapun mereka sah-sah saja melakukan seperti itu. Tetapi harus dihitung seperti yang ada di Depok. Sana itu sarang gudangnya PKS. Jadi umat Katolik itu kalau pas pemilihan itu pulang ke desa.
ada yang ke Sukoharjo, Klaten dan seterusnya. Dan ketika saya dipanggil oleh umat Katolik di sana, saya nanya dulu kepada beliau-beliau, kok yang diundang saya apa yang menjadi daya tarik? Apa beringose, saya bilang gitu. Pak kumisnya, enggak Pak. Jenengan ini wong Katolik, ini kok wani dasare apa? Oh, dasare Kris. Cekelane Kris pokoknya, Kristus kan gitu. Jadi kesana kemari itu yang kita buka. Sehingga ketika saya ngobrol-ngobrol di sana, akhirnya umat Katolik mau ngumpul. Ternyata banyak di sana. Nah kalau banyak setiap pemilu pulang lah terus jenengan warnane ra kanggo ya aja protes nek dalane jeglong-jeglong. Nah, beri gambaran sederhana saja. Jadi kita beri pemahaman tentang apa itu politik, apa itu partai politik, apa itu pemilu. Nah kalau kita 100% Indonesia, 100% Katolik, tentunya paham tentang Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan ideologi bangsa Indonesia. Paham ini loh. Dan tidak boleh diganti dengan ideologi yang lain. Sampai saya di sana pun ngomong, kalau sampai ada yang berani mengganti ideologi ini, umat Katolik akan berdiri paling depan. Karena sudah berikrar 100% Katolik, 100% Indonesia. Tepuk tangannya luar biasa. Jadi setelah itu kita masuk ke politik. Politik itu adalah tujuan, aspirasi. Partai politik alat perjuangan untuk meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan sendiri. Nah ini yang kami sampaikan lah, apa gunanya ikut pemilu? Pemilu adalah karena di Indonesia memakai sistem one man one vote, satu suara ini sangat bermanfaat. Nah, sehingga saya cerita panjang lebar bahwa selama 20 tahun itu tidak pernah nyoblos. Ada yang nyoblos, malah nyoblos PKS. Dan ini kan juga keliru begitu ini. Padahal kita punya calon-calon yang di sana yang kaum nasionalis. Jadi Bapak Ibu saya beri pemahaman sedikit tentang politik dan partai politik. Menjadi ketua wilayah ya, Pak Mazhar. Ketua wilayah itu ya berpolitik. Karena menjadi ketua wilayah kan menyerap aspirasi dari umat Katolik di wilayah masing-masing. Dan aspirasi itulah mesti harus disampaikan ke Dewan Pastoral Paroki agar aspirasi ini bisa carikan solusi dan lain sebagainya. Nah, organisasi yang namanya wilayah inilah yang namanya alat berjuang untuk meraih sebuah kesejahteraan. Kesejahteraan itu bukan berupa materi, kesejahteraan iman itu penting. Kesejahteraan iman itu kalau kita beribadah sudah tidak ada masa was-was dan seterusnya. Nah di samping itu saya mesti harus menyampaikan pada Bapak Ibu dengan kondisi politik yang ada. Jadi saya mau ke sana kemari dengan, mohon maaf, bukan pamer enggak, dengan biaya sendiri ini pun saya tidak punya keinginan untuk jadi menteri, jadi direktur atau jadi komisaris tidak. Saya hanya ingin berjuang untuk kepentingan anak cucu kita. Kita mau menikmati berapa tahun lagi, kalau Tuhan masih memberikan 20 tahun lagi, umur saya 85. Nah, Bapak Ibu melihat di atas 80. Ini yang menjadi bahan-bahan pertimbangan perenungan saya setiap malam. Saya tidak pernah punya rasa lelah. Perkara suaranya agak paro-paro itu tidak ada persoalan. Yang penting masih bisa didengarkan. Nah sehingga dengan Bapak Ibu, dengan ruangan yang kecil ini berkumpul ini, saya ingin menyampaikan 9.000 jiwa dengan jumlah pemilih yang ada 7.000. Ini kan mulai dari Kecamatan Debres sampai Banjarsari. Kalau memilih satu orang calon, 1000% saya jamin tidak jadi mubasir. Nah sekarang ini ada di satu tempat di beberapa kabupaten kota
agama ini dipakai untuk berkampanye. Nah ini kan juga malah kita itu bukannya menghindari hal seperti itu, arahnya seperti itu, lah kita beri pengertian. Kemarin di Bantul juga sama, jumlah umat Katolik di Bantul berapa Romo? Ya kalau Bantul ini ya 10.000 atau berapa kira-kira, dan itu dibagi di beberapa kecamatan. Nah sehingga kalau ada teman yang mencalonkan anggota DPRD dari partai yang lain, ini sayang sebetulnya. Eman-eman, seandainya jadi pun ya mau itu siji, di sana pun tidak akan bisa bicara, bersuara. Ini yang dimaksud paham tentang politik dan partai politik. Kita kalau semuanya milih salah satu itu aja ya pol-pol itu ikut lulu kok Solo itu tidak akan bisa bicara, sehingga aspirasi kita juga nggak akan bisa sampai ke sana. Nah, maksud saya Bapak Ibu sekalian ini kan bisa mencontoh partai yang kemarin mendirikan sendiri akhirnya tumbang sendiri. Saya senang karena Katolik tidak mendirikan partai Katolik pada saat era reformasi. Namun Partai Kristen mendirikan Partai Damai Sejahtera. Kalau Partai Katolik kan fusinya ke PDI sampai dengan PDI Perjuangan. Jadi PDI ini memang tidak tahu, partai ideologis yang berfusi itu ya tidak pernah mengedepankan agama. Ada Murba, ada IPI, PNI, Partai Kristen, Partai Katolik. Jadi namanya Partai Demokrasi Indonesia, sekarang ditambahi Perjuangan. Dan ini yang terus kita dengung-dengungkan untuk berjuang supaya kita ini lebih bisa menikmati kemerdekaan yang sejati. Sudah merdekakah kita? Belum. Mau ngarap Bunda Maria Haji Wedi kok merdeka. Masih takut. Nah ini yang harus kita dorong terus untuk supaya kita itu kebebasan beragama itu dilindungi undang-undang. Cuman kita ini kan kadang-kadang ya rada tepo srira ning kebablasan. Nah, kemarin itu Pak Surepan. Itu kalau Bunda Maria mau keliling, caranya gimana Pak? Ya nanti turun di gang langsung baru masuk ke rumah. Nah, turun di jalan besar. Coba, kalau mereka nanti berani berbuat ya tinggal kita lakukan dengan langkah-langkah hukum. Itu sekali tempo harus dilakukan. Bukannya kita mau, itu hak kita. Hak kita dan kewajiban kita sama kok dengan mereka. Ya bayar pajak kok. Tapi haknya tidak diberi yang sama. Nah ini yang terus kita dengung-dengungkan, termasuk peraturan 3 SKB 3 menteri ini sudah sampai ke mejanya Presiden kok tidak ditanda-tangani. Usulan kita untuk dicabut karena undang-undangnya bunyinya jelas kok. Nah dengan adanya perubahan-perubahan inilah saya hanya ingin menyampaikan saja, tidak mengarahkan di bilik suara. Saya juga tidak tahu mau milih apapun kan, kita juga tidak tahu. Namun kalau suara ini dimanfaatkan betul, ya kebetulan saya orang PDI ya titip non PDI sisan wae kan gitu. Dan PDI Perjuangan pasti punya tanggung jawab 3 tadi, ngayomi, ngayani. Ngayani memperkaya itu bukan berarti berkaya materi, namun yang paling tidak ngayomi dan ngayemi ini mesti dapat. Ya paling tidak selama ini kan kita ya waktu saya masih di pemerintahan ya kalau ada apa-apa apakah mereka yang ada di sana bisa bicara? Tidak mungkin karena hanya punya satu. Ya cuma 4D akhirnya, datang, diam, duduk, duit, sudah selesai. Tapi bagaimana untuk mengembangkan iman kita di sana nggak bisa mempengaruhi. Namun dengan kehadiran saya di pemerintahan,
akhirnya saya bisa mempengaruhi dan selalu saya pesan kepala sekolah dari guru agama itu ya ngomong Solo tok kira-kira itu ada. Sekarang ini sudah hampir habis ya. Ini baru kita rintis guru agama Katolik yang bisa jadi kepala sekolah. Di lain tempat nulis dingis-ngis kayak gitu itu. Pinggirkan ke sana karena takut. Karena Pak Langis itu pasti lure ya. Lurus dalam pengabdian, ikhlas dalam pelayanan. Jadi tidak berpikir yang macam-macam lah. Itu pada kesempatan hari ini dan malam hari nanti saya sangat berharap Bapak Ibu boleh menyampaikan kesulitan-kesulitan apa yang terjadi di wilayah. Nanti saya yang mencatat, nanti kita yang mencarikan solusi. Supaya umat Katolik ini menjadi lilin, bukan seperti lilin. Kalau menjadi lilin ini bermanfaat untuk diri sendiri maupun keluarga dan lingkungan. Nek kaya lilin dibutuhkan itu nek lampu mati gitu loh ibaratnya. Lampu mati goleki sumat, lampune urip pateni gletake sanggon-gon niku kaya lilin. Nek dadi lilin lampu mati apa urip ya tetep bisa menerangi masyarakat. Makanya jadilah lilin. Saya mencoba terus, ini juga tantangannya cukup berat karena saya harus memegang 3. 1, nama baptis saya Fransiskus Saverius. 2, keluarga tentunya. Yang ketiga, ketua partai saya. Kalau sampai saya membuat hal-hal yang negatif, pasti akan langsung ditembak. Wong Katolik kok jadi wali kota, nyolongan kan gitu, kira-kira seperti itu. Pemenang preman sisan kan gitu. Itu kita pegang. Keluarga jangan sampai kena imbasnya ketika saya melayani masyarakat, termasuk ketua umum saya. Boy preman, anaknya preman, jadi wali kota ya, duit rakyat dimakan. Kira-kira opini itu akan muncul kalau tidak kita itu terus berpegang pada iman kepercayaan kita. Nah, sehingga dengan 15 tahun saya mengabdi melayani masyarakat di sana, umat Katolik menurut saya kok bangga. Saya pulang dari sana, ASN pada nangis dan sebagainya. Ini kan berarti ada sesuatu yang merasa ditinggalkan, dihilang-hilangan dan sebagainya. Dan sampai hari ini, kalau ada apa-apa kesulitan-kesulitan, larinya ke pinggir Sungai Bengawan Solo. Bukan mau berenang, tidak. Mau ke Sunan Jogokali, macam begitu. Ya kita beri solusi-solusi dan sebagainya, termasuk warga masyarakat. Dan untuk itu kami sangat berharap pesan dari Monsinyur ini, umat Katolik harus bermanfaat. Jangan sampai suara umat Katolik ini mubazir. Kalau umat Katolik mau kepingin masuk partai politik, yuk tak ajari. Depres ini calonnya umat Katolik cukup lumayan banyak. Dari 12 itu ada 6 atau 7 kan. Tapi juga tak pesan, kalau sampai kamu coba macam-macam, saya masih ketua DPC, nggak usah lama-lama. Daripada terlalu lama di PAW gitu aja. Ini sampai hari ini pun juga malah sampai ini sudah ke-5 kalinya. Berarti kan dimaui oleh masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat. Di lain tempat tidak ada ya, karena memang nggak ada yang mau masuk partai politik. Kemarin saya di Bantul juga saya sampaikan, umat Katolik jangan buta politik. Kalau buta politik itu sudah nggak akan bisa bicara apapun. Untuk itu, dan kesempatan yang baik ini, silakan Bapak Ibu mau mendukani saya boleh, mau memberikan pertanyaan yang saya tidak bisa jawab pun, tetap akan saya carikan jawaban nanti. Nah, sehingga pada tanggal 14 Februari umat Katolik tidak boleh golput. Tentukan pilihan penjenengan, dan umat Katolik kan macing cerdas tuh. Yang cerdas. Kalau cerdas ya, saya ini senengnya otak adik gaduh ya pasti lurik kalau sudah cerdas. Namun kalau belum cerdas namun tetap lurik pun ya lebih bermanfaat. Jadi jangan sampai nanti umat Katolik
memilih calon-calon anggota DPRD ini yang nantinya tidak bisa membawa aspirasi, yang nantinya justru suara ini tidak akan bisa memperoleh kursi. Jadi Putra Depres ini ada 11 kelurahan, kursinya 12. Karena 12 itu saya kan sudah dapat 8, target 10. Itu kalau seperti yang kemarin saya lakukan 12 itu nanti bisa diambil semua. Kalau bisa diambil semua ya apa yang disampaikan oleh Katolik Mojosomo kemarin, Pak, dalan kula niku ora tau ditambah. Lanten apa to? Lah nek ben mriko pripun? Lah mriko menange PKS ya wis kok nambal PKS wae kan.